Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku semuanya dimanapun Anda saat ini berada menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. David Sumampo, dalam tayangan Papi David Menyapa, edisi istimewa Papi David Menjawab, episode yang ke-10. Dengan tema, manakah yang terlebih dulu, pengakuan iman atau persaksian iman? Bapak Saudara, kekristenan lebih dari sebuah agama, sebab kekristenan tidak hanya berkaitan dengan ajaran yang wajib ditaati yang termuat di dalam kitab sucinya, yang juga mengatur ritual peribadatannya dan ada organisasi keagamaannya. Sesungguhnya kekristenan lebih daripada keempat hal tersebut. Kekristenan ialah sebuah keyakinan iman yang dibangun atas dasar keintiman relasi dan kasih di antara Tuhan dan umatnya. Sebab hanya dalam kekristenan Tuhan pencipta alam semesta karena kasihnya mau tempatkan dirinya menjadi bapa bagi umatnya dan umatnya menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan. Kenyataan relasi iman seperti itu membentuk ikatan kasih yang begitu kuat di antara Tuhan dan manusia dan memiliki dasar kepastian keselamatan hidup kekal yang dijamin Tuhan Yesus untuk semua manusia yang mau mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Namun dalam praktek keimanan ada pertanyaan teologis yang muncul, yaitu manakah yang terlebih dulu, pengakuan iman atau persaksian iman? Ini seperti pertanyaan klise, manakah yang terlebih dulu, ayam atau telur? Mari kita telusuri lebih dalam, Bapak Saudara. Pengakuan iman ialah perbuatan mengakui imannya. Dalam hal ini mengakui imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ayat 17. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Juga ditambahkan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Haleluya. Sekumpulan nas Alkitab tersebut menunjukkan 3 tahapan awal yang harus dilewati seseorang untuk menerima keselamatan hidup kekal. Ini dikaitkan dengan dinamika progresivitas imannya, yaitu yang pertama mendengarkan firman Tuhan, yang kedua menerima anugerah iman, dan yang ketiga membuat pengakuan iman. Itulah tahapan pengakuan iman sebagai respon atas iman yang timbul di hati seseorang ketika ia menerima firman Tuhan yang didengarnya. Sebaliknya, persaksian iman ialah 3 tahapan selanjutnya yang dibutuhkan seseorang untuk menunjukkan bahwa imannya aktif sehingga dapat menghasilkan buah sebagai bukti iman. Seperti dijelaskan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26, dikatakan di sana, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Juga dalam Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan atau pekerjaan baik yang dilakukan seseorang, itulah buah dari iman yang dapat dihasilkannya. Itulah bukti iman yang sejati, iman yang hidup dalam diri seseorang, Bapak Saudara. Artinya apa, Bapak Saudara? Ini adalah 3 tahapan akhir yang harus dilewati seseorang. Seseorang ketika dia menerima keselamatan hidup kekal, dikaitkan dengan dinamika progresivitas imannya, yaitu yang keempat menjalani kehidupan iman, yang kelima menghasilkan buah iman, dan yang keenam melakukan persaksian iman. Haleluya. Nah, berkaitan dengan persaksian iman, dalam Ibrani 2 ayat yang keempat dikatakan di sana, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Adapun tahap lengkapnya yang dilalui seseorang guna menerima keselamatan hidup kekal yang dikaitkan dengan dinamika progresivitas imannya meliputi 6 tahapan, yaitu yang pertama mendengarkan firman Tuhan, yang kedua menerima anugerah iman, yang ketiga membuat pengakuan iman, yang keempat menjalani kehidupan iman, yang kelima menghasilkan buah iman, dan yang keenam melakukan persaksian iman. Haleluya. Jadi jelas Bapak Saudara bahwa pengakuan iman mendahului persaksian iman. Penjelasannya begini.
bahwa tidaklah mungkin ada persaksian iman karena apa yang bisa disaksikan seseorang dari imannya jika ia belum punya pengalaman untuk disaksikan. Dan bagaimana mungkin dia bisa mengalaminya jika ia belum pernah mengakui imannya? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengakui imannya jika ia belum pernah menerimanya dari Tuhan? Dan pada akhirnya bagaimana bisa ia benar-benar menerimanya jika ia belum pernah mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia sebelum kita sendiri mau menerima dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Menerima dan mengakui Tuhan Yesus, itulah iman yang bertumbuh di hati kita. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, dan iman itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kepada seseorang yang sudah dengar Injil, kemudian ia membuat pengakuan iman, yaitu menerima dan mengakui secara pribadi, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya, iman yang progresif dan dinamis akan berbuah, Bapak Saudara, menghasilkan persaksian iman berupa kesaksian-kesaksian pribadinya bahwa benar-benar Tuhan Yesus telah nyata mengubahkan hidupnya dan menjadikannya sebagai anak Bapa surgawi yang berhak mewarisi kerajaan surga. Makanya Bapak Saudara, menjadi aneh bila seseorang terlebih dulu melakukan persaksian iman tanpa diawali dengan pengakuan iman, karena hal itu berarti kesaksiannya palsu. Sama anehnya jika telur lebih dulu ada dibandingkan ayam. Nah, Bapak Saudara, dinamika progresivitas buah imannya akan menjadi persaksian imannya yang efektif dan hidup. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata saat dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, demikianlah Bapak Saudara kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama saat ini, supaya kita dapat memahami bahwa pengakuan iman kita sudah sepatutnya, sudah sewajarnya mendahului persaksian iman kita, bukan sebaliknya. Bapak Saudara, mari bersama saya kita berdoa agar kita bisa membuat pengakuan iman yang benar terlebih dulu, untuk kemudian menjadikan kita berkompeten untuk menghasilkan persaksian iman kepada dunia, supaya mereka melihat buah iman kita dan kemudian mereka bisa memuliakan Bapamu yang di surga. Mari bersama saya kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang mengasihi kami dan yang sudah menyelamatkan kami lewat Engkau anugerahkan iman kepada kami. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk terlebih dulu, setelah kami mendengar firman-Mu, kami percaya dan kami menerima kebenaran firman-Mu, dan kami mau mengakui terlebih dulu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami benar-benar menerima Engkau di dalam hidup kami, dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan penguasa tunggal atas hidup kami, dan kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Kami mau tinggalkan dosa kami dan kami mau berjalan mengikut Engkau. Itulah pengakuan iman kami yang pertama kali kami lakukan. Untuk kemudian kami percaya Tuhan, iman yang Kau anugerahkan kepada kami akan bertumbuh secara progresif, dinamis, dan berbuah, sehingga iman kami bisa nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, mengubah hidup kami, sehingga kami layak punya kesaksian hidup yang nyata dan bisa melakukan persaksian iman bahwa memang benar-benar Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, bukan cuma secara pribadi kami, tapi Tuhan dan Juru Selamat untuk seisi dunia, agar kami bisa menyaksikan pada dunia dan mereka bisa mendengar kesaksian kami dan percaya kepada Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga pun akhirnya bisa bersaksi bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada saat ini. Kami belajar Tuhan bahwa pengakuan iman kami mendahului persaksian iman kami. Setelah kami menerima Engkau dan mengakui Engkau secara pribadi, maka kami akan dimampukan untuk bersaksi kepada dunia bahwa memang benar-benar sungguh nyata Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia. Barang siapa yang percaya kepadamu saat ini, maka mereka akan menerima kehidupan yang kekal dan menjadi ahli waris kerajaan surga, dan akan berdiam bersama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Baiklah, Bapak Saudaraku semuanya, sampai sini dulu perjumpaan kita bersama kami, Pendeta Dr. Jeffrey Sumampo dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jeffrey Menyapa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.